Jelas kalau yang terakhir jelas. Ya. Nah, sayang sekali ya teman-teman kalau ada yang tertinggal sesi kemarin ya. Makanya dari awal saya sarankan ikut terus karena kalau tertinggal ada beberapa materi yang terlompat ya. Jadi nggak menyambung istilahnya ya. Baik, saya akan mulai tentang pembahasan materi pola market ya untuk menyelesaikan pola market yang kemarin sudah kita bahas di sesi keempat. Malam ini insya Allah di sesi kelima tentang pola market dan SNR ya. Jadi sesi ke-6 Jumat besok khusus SNR. Teman-teman sudah saya informasi bahwa di edukasi Candle Point Teknik ini adalah teknik materi yang sangat berbeda dari luar di sana ya, di luar sana ya. Karena di sini mengajarkan tentang pola market terdekat juga SNR terdekat. Ya, jadi selama ini teman-teman yang sudah mengetahui tentang pola market sejauh ini itu namanya pola market global ya. Yang kemarin saya sudah sudah sebentar. Sudah perlihatkan yang teman-teman mungkin sudah semua tahu ya. Punya ininya, punya PDF-nya dari Google atau dari YouTube dan seperti ini ya gitu ya. Banyak dan lain-lain lah. Ya, seperti ini itu adalah pola market global. Karena terdiri dari puluhan candle tunggal ya yang teman-teman harus melihat ke belakang. Nah, kalau di materi Candle Point Teknik pola market terdekat yang kemarin sudah saya jelaskan ya. Mungkin saya saya gambarkan mengenai yang kemarin saya jelaskan mengenai pola market terdekat agar teman-teman lebih matang memahaminya tentang pola market terdekat ya. Nah, misalkan saya ambil contoh triangle bullish ascending triangle ya, atau misalkan kita semacam itulah, pokoknya namanya kan kita nggak perlu hafal, tapi bentuk dari pola market global kan rata-rata sudah mengetahui ya dari PDF yang sudah umum di luar sana sudah diinformasikan. Nah, kalau seperti ini kan konfirmasinya ada satu sumber yang mengatakan habis di ujung sini adalah kenaikan. Bahkan di sumber lain ada juga yang penurunan. Nah, saya sudah jelaskan kemarin pola market terdekat itu adalah cuma susunan candle beberapa candle saja ya. Misalkan seperti ini ya. Ya teman-teman lebih matang dulu nih memahaminya ya. Nah, ini kan cuma 5 candle atau bahkan saya kasih satu lagi lah supaya jadi lengkap di ujungnya di sini ya. Nah, di sini ya. Ini saya kasih hammer misalkan ya. Nah, dari 6 candle ini sudah bisa disebut dengan pola market terdekat ya, pola market terdekat. Nah, cuma yang di satu sumber mengatakan setelah ini ada konfirmasi naik, di sumber lain mengatakan konfirmasi turun, ya jangan ngikutin hasil dari konfirmasinya ya. Ya kita jangan ikutin seperti yang di umum itu, cuma kita ngikutin pola marketnya saja, bentuk pola marketnya saja. Nah, yang kita tekankan di sini adalah pola marketnya kita pakai, kita gunakan seperti yang tadi ini ya. Nah, konfirmasinya jangan diikutin yang umum. Kita harus menggunakan konfirmasi materi candle point teknik, yaitu teman-teman harus di luar kepala nih mulai sekarang ya. Satu, ngelihat pola candle tunggal yang di ujung. Kalau dia konfirmasi sesuai PDF dia hammer, berarti dia apa teman-teman? Masih ada yang ingat? Penerusan ya. Jadi kalau candle hammer itu penerusan dari posisi naik ini nih. Ini kan naik, ini kan sejajar ya. Berarti dia sebentar, ada yang mau masuk. Ya. Sebentar. Jadi begini. Ya, saya ulang lagi. Ya. Jadi kalau
candle tunggalnya menunjukkan di PDF yang teman-teman semua sudah miliki, ya harus konfirmasi penerusan naik berarti ya. Kita ambil yang naik, 1 poin naik ya, 1 poin candle tunggal naik ya. Candle tunggal naik. Nah, di pola market berarti kita ngelihatnya yang posisi yang dominan naik. Kalau ini kan sejajar nih, garis horizontal itu cenderung sideways kan. Nah, berarti yang naik berarti pola marketnya, pola market terdekatnya naik ya. Ini 2 poin naik. Tinggal pola candle sama SNR ya. Pola candle anggaplah di sini tidak ada ya. Anggap ini kan coret-coret ya, anggaplah tidak ada ya. Berarti 2 poin naik, 1 poin kosong. Berarti tinggal mengharapkan si SNR nih ya. SNR 1 poin ya, sedangkan kita di sini sudah 2 poin. Ya bisa saja kita lakukan buy karena 2 poin sudah naik. Pola candle tidak ada, SNR anggaplah turun ya. Berarti pola poin yang sudah kita dapati adalah 2 untuk posisi naik, buy berarti di sini ya. Seperti itu yang kemarin saya jelaskan ulang ya, karena kemarin ada beberapa mungkin teman-teman yang hilang atau yang belum hadir, jadi bisa memahaminya. Saya jelaskan mengenai suatu pergerakan pola market itu yang tadi saya contohkan itu, misalkan ya, saya misalkan lagi, astagfirullah. Sebentar. Ya. Misalkan pola marketnya trennya turun ya, turun. Kita nggak membayangkan berapa candle ya, misalkan 3 atau 4, pokoknya dalam istilah pola candle terdekat ya. Teman-teman masih ingat mengenai apakah dia bisa naik atau bisa menerus? Karena apa di sini ya? Ada yang bisa jawab? Masih ingat candle-candle yang sumbunya sama panjang dari atas sama bawah? Oh iya. Ya, jangan dilupa ini. Makanya ini kalau lupa nanti makin ke depan makin banyak materinya, makin harus cepat menganalisa. Kita nggak bisa cepat menganalisanya ya. Jadi setiap candle yang ada sumbu atas bawah sama, ya itu konfirmasi pembalikan ya. Saya ulangi lagi, itu sesi kedua kalau nggak salah tuh. Sesi kedua benar ya. Itu pembalikan, konfirmasi pembalikan. Bisa langsung balik, bisa 2-3 candle berikutnya yang balik. Ya, ini cuma konfirmasi ya. Keseringan dia menerus dulu ya. Kalau ada begini menerus dulu, nggak langsung konfirmasi balik. Keseringan sesuai kejadian pola market ya. Dia keseringan dulu. Berarti candle yang sama sumbu atas bawahnya sama, anggaplah yang merah ya. Di sini misalkan ya. Dia bisa saja setelah ini 1 candle lagi merah ya. Baru dia pembalikan ya. Itu terjadi ada 2 kondisi. Bisa kita konfirmasi dari SNR, nanti kita belajar setelah ini SNR dari daerah sini ya. Bisa juga dari SNR terdekat dari candle ini ya, bisa juga poin yang 4 tadi ya. Misalkan pola candlenya berapa, posisi kemana, pola marketnya kemana, candle tunggalnya kemana, seperti yang teman-teman tahu ya. Nah itu yang kita fokus di pelajaran VIP yang teman-teman sekarang dapat. Ya kalau di VIP yang tadi ada teman yang share di grup, itu candlenya polanya, pola marketnya yang tidak ada konfirmasi apapun ya. Di sini nggak ada SNR karena kan di sini cenderung turun terus ya. Jadi nggak akan bisa tahu kalau teman-teman belum mempelajari yang tingkat lanjutan ya. Nggak usah OP kalau di situ ya. Jadi kalau ada konfirmasi yang 4 ini, barulah teman-teman konfirmasi untuk bisa melakukan OP ya. Jadi sekarang kita bahas tentang yang tadi nih, yang di tengah-tengah ini ya. Saya ulang lagi nih biar teman-teman paham. Pada saat candle misalkan ada 3 candle menurun ya, ini kan pola marketnya turun ya. Ada konfirmasi candle yang sama panjang sumbunya atas bawah,
itu bisa siap-siap untuk kita analisa ya, untuk langsung dianalisa berikutnya pembalikan atau 2 candle setelahnya. Tapi kita harus lebih cepat menganalisa yang lain dulu, seperti pola marketnya, pola candlenya, sama SNR-nya ya. Jadi sebelum teman-teman mengkonfirmasi candle tunggal yang akan bergerak, teman-teman udah harus cepat menganalisa yang 3 ini dulu, karena ini 3 ini udah terjadi ya. Udah terjadi duluan nih, pola market udah terjadi, bisa kita lihat dengan mata, pola candle bisa kita lihat dengan mata di sini, SNR kita bisa lihat dari daerah sini. Nah, pola ini yang menentukan apakah di sini masih posisi 2:1 ya, yang bisa menentukan. Ini kan masih nunggu nih, kalau 2:1 masih ada 1 candle tunggal yang kemungkinan jadi 2:2 ya. Nah, itu baru teman-teman bisa menganalisa seperti itu ya. Jadi jangan di sini baru mikir, yang ini belum dipikirin, pola candle, pola market, dan SNR, jangan. Teman-teman harus bisa cepat menganalisa pola market, pola candle, pola SNR yang sudah terjadi. Yang belum terjadi baru kita akan kumpulkan terakhir untuk konfirmasi kita melakukan OP ya. Nah, di sini pada saat candle ini, candle konfirmasi, saya ulang lagi biar nggak ada coret-coretan ya. Ya. Jadi pada saat candle menurun, lihat candlenya apakah ada konfirmasi yang sama sumbu panjang atas, sama pergerakan candle ini ya, pergerakan ini. Anggaplah sekarang kita yang muncul candle hijau ya. Anggap ini ya, udah terjadi lah, misalkan kita udah hasil menganalisa 4 poin tadi. Pada saat ini ya, kita lihat lagi nih ya. Di sini di poin di candle yang hijau, apakah dia membentuk suatu candle yang sama juga, atas bawah ada sumbu, atau apakah ada bentuk candle yang yang bisa konfirmasi, maksudnya candle istimewa yang saya sudah jelaskan di sesi ke-3 kalau nggak salah ya, di kedua dan ketiga. Nah, itu teman-teman tuh harus menguasai juga ya. Jadi pola candle istimewa yang konfirmasi, misalkan di sini ada hammer. Berarti kan hammer berarti udah menentukan dia pasti penerusan kan? Penerusan berarti candlenya setelah itu adalah candle merah ya. Jadi ini si candle hijau ini sebagai candle koreksi ya teman-teman. Candle koreksi dari tren turun ya. Dari tren turun dia koreksi dulu. Kalau teman-teman masih ingat juga di sesi 1, saya udah jelaskan setiap candle itu dipengaruhi oleh tekanan buyer dan tekanan seller ya. Terkadang pada tekanan seller ya, tren turun itu sebenarnya sudah dipengaruhi oleh tekanan buyer sebenarnya ya. Makanya terjadi candle-candle ini bentuknya berbeda-beda, ada yang tinggi, ada yang kecil, ada yang sedang. Itu hasil pengaruh dari tekanan buyer. Walaupun hasilnya masih menunjukkan kemenangan si seller. Tapi si buyer tidak diam begitu saja. Pasti pada saatnya ada candle koreksi ya. Ini candle koreksi. Nah, candle koreksi ini yang bisa teman-teman analisa apakah dia akan berbalik arah ya. Apakah sebagai atau apakah sebagai penerusan ya. Yang saya bilang tadi, apakah di sini candlenya sumbunya atas bawah sama, yang akan konfirmasi menerusan, karena akan berbalik lagi kan, dari warna hijau akan berbalik lagi menjadi merah. Jadi kalau merah berarti penerusan downtrend ya. Kalau candlenya berbentuk hammer ya, berarti juga penerusan ya. Kalau hammer udah langsung konfirmasi penerusan. Kalau yang atas bawah bisa penerusan langsung, bisa konfirmasi dulu ya. Nah, jadi teman-teman harus menghafal tentang candle-candle istimewa ya, walaupun harusnya sih semua PDF ya yang teman-teman sudah miliki itu harus dihafal di luar kepala mestinya ya. Tapi menurut saya juga tidak harus dihafal sebenarnya ya. Cuma harus mengerti makna dari tekanan-tekanan dari masing-masing candle tunggal ya. Nah, karena teman-teman belum sampai ilmunya ke memahami makna dari candle tunggal, ya mau nggak mau harus dihafal dulu ya, supaya 4 poin yang selalu kita cari-cari harus kita lengkapi ya. Jadi kalau teman-teman tidak hafal candle tunggal ya nggak lengkap 4 poin yang kita harus kumpulkan ya. Baik,
Sekarang candle tunggal yang di tengah ini sebagai candle koreksi, ya. Ingat, candle koreksi. Saya lanjut lagi, ya. Candle koreksi itu, ya, anggaplah kita nggak tahu nih candle koreksi ya, bentuknya apa ya. Pokoknya jadinya beginilah gitu ya. Teman-teman kan selama ini kan tahunya candle koreksi ini adalah sebagai satu batasan harga sebenarnya ya. Mungkin teman-teman ada yang sebagian yang sudah tahu, setiap candle koreksi adalah bagian dari pembatas harga ya. Pembatas harga itu apa? Yang teman-teman sudah ketahui selama ini adalah SNR ya. SNR. Nah, jadi satu poin untuk pola market global ya. Mungkin teman-teman juga ada yang lewat ya, mungkin ya selama ini ilmunya ada di luar sana banyak sama umumnya. Itu sebenarnya setiap candle koreksi adalah bagian dari SNR. Jadi teman-teman jangan salah bahwa kalau SNR tuh mungkin ada yang di atas sama di bawah aja, Kang. Nah, seperti ini ya. Oh, ini di atas SNR, di bawah SNR ya. Ini aja juga nunggu SNR, nungguin momen ya kan, kalau di umum di luar sana kan pasti nungguin momen kan. Oh, udah naik turun, wah ini SNR, nunggu sampai dia turun lagi, nunggu lagi SNR-nya mana lagi nih ya. Nah, begitu juga yang di bawah ya. Padahal yang di tengah ini juga yang koreksi itu adalah SNR ya. Ini saya bahas tentang pola market global karena nanti diimplementasikan ke pola market terdekat yang akan kita bahas setelah ini ya. Jadi teman-teman pahami dulu, samain persepsi dulu ya. SNR itu adalah yang paling tinggi, yang paling candle paling tinggi, paling atas, sama yang paling bawah, sama yang koreksi ya. Itu SNR-nya global. Sekarang kita masuk ke SNR ya. Sekarang kita masuk ke SNR karena pola market tadi saya ulas sedikit karena menyangkut pola market menyangkut SNR yang akan kita bahas. Sebenarnya kemarin pola market sudah selesai ya, cuma belum menyinggung tentang SNR-nya. Sebelum Maaf, masuk Kang, SNR, ya. Maaf, Kang, sebelum dilanjut, biar sama ya, persepsinya. ya. Saya mau tanya masalah sumbu atas bawah, supaya sama persepsinya. Itu yang apa namanya? Yang body candle-nya itu bagaimanapun bentuknya. Kemudian sumbu atas bawahnya itu yang panjang-panjang atau yang pendek-pendek. Karena kan ada candle istimewa itu kan ada dua. Ya. Ada yang satu juga yang bodi kecil dengan sumbu panjang atas bawah. Ya. Itu yang mana yang dimaksudkan Kang? Ya, ini pertanyaannya bagus juga ya. Jadi ingat ya tentang sesi kedua ya. Jadi kalau yang saya jelaskan mengenai pembagian 3 candle masih ingat ya, Kang? Masih ingat ya? Sama yang paling besar ya. Kalau yang di tengah ini 2 sama 2 ini kita anggap diwakilkan oleh 3 candle ini ya. Nah, SNR yang konfirmasinya kuat untuk langsung berbalik adalah 3 candle ini ya. Ini kuat ya, bukan berarti selalu kuat, nggak ada yang 100% ya kalau tidak dilengkapi oleh ilmu VVIP ya. Jadi 3 candle ini konfirmasi kuat dia berbalik arah ya, konfirmasinya langsung berbalik arah. Kalau selain doang 3 ini konfirmasinya setelah 2 candle ya. Jadi konfirmasinya akan berbalik arah ya. Tapi tidak menutup kemungkinan juga 3 candle ini juga bisa saja nggak langsung berbalik arah ya. Tergantung apa? Tergantung yang 3 poin lainnya, pola candle, pola market terdekat dan SNR ya. Tetap 4 itu yang menjadi poin. Ini sebagai penilaian analisa candle tunggal ya. Jadi yang 3 ini adalah keseringan dominan candlenya langsung berbalik arah. Itu buat 1 poin ya, bukan langsung teman-teman langsung berbalik arah sell, bukan ya. 1 poin berbalik arah gitu ya. Maksudnya tuh candle tunggal berbalik arah turun ya. Itu 1 poin, bukannya langsung teman-teman langsung sell, bukan ya. Itu ya jawabannya yang tadi Kang siapa yang bertanya itu. Sekarang saya masuk kembali ke tentang
sifat atau pergerakan si SNR dari pola market global dulu ya. Teman-teman sudah tahu ya kalau market global yang tadi ya, misalkan naik, turun, naik, turun, nggak, nah gitulah pokoknya ya, nggak beraturan kita ngelihatnya ya. Kalau yang turun merah ya tentunya ya, candlenya candle merah kalau yang turun ya. Nah, SNR-nya kan teman-teman selama ini kan tak nyari, oh ini SNR, oh ini SNR, oh ini SNR, oh ini SNR ya. Ternyata di sini ada candle koreksi, ya, ada candle koreksi yang tadi saya jelaskan, ya. Berarti SNR lagi, oh SNR lagi, oh SNR lagi. Pusing nggak teman-teman lihat SNR begitu banyak di pola market global? Pusing ya teman-teman ya. Nah, tapi kita ambil maknanya. Maknanya apa? Ya SNR yang paling tinggi, SNR yang paling rendah, sama SNR dari candle koreksi, ya. Sebelum kita masuk ke pola market terdekat, saya akan melanjutkan tentang makna dari pergerakannya ini dulu ya. Ini nanti ada koneksi selanjutnya ya, jangan anggap ini terputus, tidak. Jadi ilmunya selalu berurutan ya, terstruktur dari sesi 1 sampai sesi 9. Sekarang saya bertanya juga ya teman-teman ya. Sekarang ada SNR kuning, saya garisin kuning dulu ya sebagai SNR ya. Anggap ini candle turun ya, ini turun, ini ada candle koreksi ya, ya anggap ini yang di tengah dulu ya, yang di atas sama yang di bawah SNR kita anggap nggak ada dulu ya. Ini sudah masuk ke pola dari pola market global, kita anggap nanti masuk ke pola market terdekat. Tapi sistemnya aja yang kita pakai ya. Setiap ada SNR ya, pergerakan candle dia naik, misalkan ya di sini naik nih, mau naik hijau ya. Teman-teman sudah tahu belum di sini bahwa ini SNR tuh ada tekanan resisten sama yang di bawah tekanan support. Sudah tahu ya? Jadi itu SNR itu artinya support and resistance. Support tekanan buyer, resisten tekanan seller ya. SNR. S-nya support, tekanan dari bawah ke atas, tekanan buyer. N-nya ya, N maksudnya N itu dan ya, support dan resisten. N resisten itu tekanan seller dari atas ke bawah. Jadi SNR yang teman-teman anggap satu garis itu SNR ya, itu ada dua tekanan dari atas resisten, dari bawah support ya. Sekarang candle hijau ini bergerak dari bawah ke atas kan, kalau candle hijau kan bergerak kan dari bawah ke atas ya. Pada saat dia belum menyentuh si garis kuning SNR ini ya, ini sifat resistennya yang berfungsi. Karena dia akan menahan si pergerakan si candle hijau ya. Jadi resistennya yang berfungsi. Kalau supportnya dia tidak berfungsi karena dia memang dalam kondisi support ya. Dalam kondisi dia tekanan dari buyer untuk dia naik. Berarti yang berfungsi melawan si pergerakan si candle hijau ini adalah si resisten, tekanan seller dari atas ke bawah. Nah, keseringan SNR ini kita pakai untuk dia akan berbalik arah karena ada tekanan dari seller ya. Tekanan seller dia akan berbalik arah. Jadi yang sifatnya pullback ya. Kalau teman-teman yang udah tahu ini pullback maksudnya dia berbalik arah karena ada SNR. Kita tidak menilai yang 3 poin dulu ya. Ini cuma membahas tentang maksud dari SNR dulu ya, bukan maksud ke yang 3 poin candle tunggal, pola market dan pola candle, bukan. Kita masukin ke SNR dulu. Pada saat dia berbalik arah pullback ya, keduanya dia akan berusaha dia menembus ya. Biasanya itu akan berusaha menembus ya. Karena dia sudah sekali berbalik, si tekanan seller udah agak melemah karena sudah berhasil dia. Tapi keduanya si tekanan buyer ini istilah
gampangnya ya teman-teman, istilah maknanya ya. Setelah dia udah turun, dia mengumpulkan tenaga lagi untuk berusaha menembus si SNR ya. Sedangkan SNR sudah lemah karena sudah berhasil di awal pertama sudah berhasil membalikan tekanan buyer. Keduanya dia akan naik ya. Saya bersihin dulu ininya layarnya ya. Pada saat dia mau naik, astagfirullah. Ya, pada saat dia mau naik, kok jadi begini? Ya, pada saat dia mau naik, si candle hijau, ya, dia tadi tuh apa namanya berbalik arah, pullback. Pada saat dia mau naik, si tekanan resisten dari atas sudah melemah, ya. Akhirnya terjadi naik, misalkan gitu ya, terjadi tembus nih breakout, ya. Ternyata di sini ada SNR lagi nanti misalkan ya, dia turun, ya, karena dia udah berhasil sekali tembus. Yang keduanya udah lemah, ya. Pas dia berbalik turun, barulah si SNR-nya yang tadinya resisten, ya, setelah sudah ditembus, dia sekarang berteman dengan si buyer, si seller ini, berteman dong, ini kan sama-sama turun ya. Barulah si fungsi dari support bermain ya. Jadi dari pas dia saat turun tekanan seller, baru si support bermain, bekerja untuk melawan si ini ya. Jadi setelah dia sudah berbalik arah di sini, dia akan berusaha mau nembus ini nih. Tapi dia melawan dulu di sini ya. Melawan di sini akhirnya dia pertama kalinya untuk ditolak lagi ya. Jadi setiap ada SNR itu kemungkinan langsung ditolak, langsung di pullback, langsung di balik arah ya, di pembalikan arah ya. Jadi ingat, setiap ada SNR itu ada pembalikan arah ya. Entah itu SNR kuat atau lemah, nanti kita bahas di SNR terdekat ya. Ini makna dari SNR secara global ya teman-teman ya. Jadi teman-teman harus pahami dulu. SNR adalah S-nya tekanan seller dari atas ke bawah, R-nya tekanan terbalik. S-nya tekanan support dari bawah ke atas, tekanan buyer. R-nya resisten, tekanan dari atas ke bawah, tekanan seller. Setiap dia berlawanan, bertabrakan, dia akan selalu bukan selalu, dominan berbalik arah dulu ya. Jadi pergerakan candle akan kalah biasanya dengan tekanan si yang sudah dipersiapkan ya. Nah, setelah keduanya biasanya dia baru breakout, tembus ya. Setelah balik, fungsi dari resisten tadi berganti menjadi support yang bekerja ya. Jadi resisten become support ya. Nah, nanti juga begitu kalau yang turun support jadi become resisten ya. Saya ambil mudahnya sekarang dari penjelasan saya yang tadi ya, supaya teman-teman paham benar mengenai SNR ya. Ini masih SNR global nih teman-teman, belum SNR terdekat ya. Setiap candle yang baru mau naik dilawan oleh resisten. Pertama dia berhasil ya. Kedua biasanya breakout, tembus ya. Berarti si ini sudah hilang, kalah dengan penembusan si candle tekanan buyer. Suatu saat dia turun, ada SNR misalkan di sini kita nggak bahas SNR di atas, pokoknya suatu saat turun, si resisten yang ini berbalik fungsi menjadi support ya, karena dia harus melawan si ini ya. Pertama kali biasanya yang tadi saya bilang akan berhasil. Jadi pullback ya. Setelah pullback dia hilang. Ya, hilang, yang berfungsi nanti adalah ini setelah berbalik dia mengancam kedua kalinya untuk tembus ya. Berarti fungsinya ini udah hilang karena sudah ditebus. Berarti fungsi dari resisten yang akan bekerja kembali ya. Begitu sistemnya SNR ya, teman-teman.
Jadi teman-teman harus tahu fungsinya dulu SNR sebenarnya itu apa ya, bukan sekedar SNR, bread, batas, bukan ya. Itu salah pemahamannya. Itu pun yang saya jelaskan adalah SNR global ya. Sekarang kita masuk ke materi SNR ya, SNR terdekat. Ini SNR global nih ya, teman-teman. Kita masuk SNR terdekat. Candle koreksi dapat berupa candle sebagai konfirmasi SNR. Tadi saya sudah jelaskan ya, candle koreksi ya. Jadi misalkan dari turun ada candle 1 nyelip warna hijau, itu adalah sebagai SNR. Terus dia turun lagi atau dia berbalik arah menjadi SNR ya. Nah, candle koreksi itu bisa berbentuk doji, bisa berbentuk candle tunggal yang sudah lengkap bodinya, atau bahkan candle yang besar misalkan ya dari super. Bisa saja. Jadi teman-teman jangan salah. Koreksi itu adalah candle di tengah, cuma bentuknya berbagai macam ya. Saya ulang terakhir supaya teman-teman paham benar-benar ya. Karena saya setiap sesi nggak pernah ada pengulangan ya. Turun candlenya ya, pola marketnya. Sedap candle koreksi, mau untuk bentuknya panjang kek atau segini pe, ini juga candle koreksi kalau satu ya teman-teman. Terus lanjut ke candle merah, ya turun misalkan, karena ini kan udah super misalkan ya, turun. Nah ini sebagai candle koreksi, entah itu yang di atasnya sama yang di bawahnya sebagai SNR ya teman-teman ya. Misalkan sekarang yang kedua dia berbalik arah misalkan. Tadi dia nggak turun ya, berbalik arah misalkan. Set, naik, hijau. Toh juga di bawah ini sebagai SNR dong, ya karena sudah di paling bawah ya. Jadi teman-teman harus pahamin itu dulu ya. Maknanya sekarang kita masuk ke SNR adalah, nah sekarang kita masuk ke SNR khusus nih ya. Saya gambarin candle hijau ya dengan sumbu demikian ya. Terus ada turun lagi ya, candle merah misalkan. Bentar. Ya, langsung turun lagi merah lagi misalkan ya. Nah, SNR yang tadi kita sudah pelajari, SNR global yang teman-teman juga mungkin sudah tahu atau mungkin juga belum tahu, yang tadi saya sudah jelaskan, padahal itu pola candle pola SNR dari pola market terjauh ya, SNR global ya. Nah ini SNR terdekat adalah teman-teman juga udah tahu mungkin ya kemarin sekilas yang tentang di sesi kedua tentang pola candle. Setiap ada sumbu sejajar ya dan body sejajar ya, itu adalah sebagai pembatas harga ya, sebagai apa, SNR terdekat ya. Teman-teman sekarang jadi tahu ya. Jadi karena sumbu dan karena body itu adalah SNR terdekat. Yang tadi teman-teman saya jelaskan sebelumnya kan adalah SNR terjauh ya, SNR global, dari candle puncak sama candle yang paling bawah sama candle koreksi ya, jauh banget melihatnya ya. Padahal dari dekat pun ada SNR teman-teman ya. Dari sumbu merupakan SNR, dari body merupakan SNR. Sumbu yang mana, body yang mana, kita bahas. Sumbu yang sama sejajar itu adalah SNR terkuat kalau dua sumbu berbeda warna ya. Sumbu sejajar dua warna, beda warna maksudnya, itu adalah SNR terkuat ya. Kalau sumbunya satu yang hijau ini ya, kita anggap yang merahnya nggak sejajar ya. Ini kan kita bahas tentang sumbu dulu ya, anggap tadi lewat gitu ya. SNR suatu sumbu adalah SNR lemah ya. Teman-teman ingat nih, ini penting sekali ya. Kalau teman-teman nanti tujuan terakhirnya adalah bisa open posisi candle to candle, ini harus paham. Kalau nggak paham nggak akan berhasil teman-teman bisa open posisi candle to candle. Sumbu dua sejajar beda warna adalah SNR
terkuat karena ada dua sumbu. Sumbu satu sumbu maksudnya itu SNR lemah, ya. Suatu saat berfungsi SNR-nya walaupun satu sumbu tapi lemah, ya. Kedua, siapa tuh? Sebentar. Ada yang mau masuk? Nggak ada ya? Oh, sebentar. Ya. Jadi body sama sejajar atas bawah. Apa tuh? Ya. Jadi body nggak ada yang mau masuk ya. Tadi ada notifikasi bukan mau masuk grup ya. Maksudnya mau masuk komet ya, bukan ya. Jadi SNR terkuat, saya ulangi lagi, SNR terkuat adalah sumbu sejajar lain warna. Dua sumbu sejajar lain warna. Sama dua body lain warna juga sejajar, ya. Entah itu rata atas atau rata bawah, itu adalah SNR terkuat, ya. Ingat-ingat teman-teman. Kalau sumbu satu itu SNR lemah, ya. SNR lemah. Begitu juga yang bodinya sendiri, ya. Ini SNR lemah, ya. SNR lemah. Kalau yang merah sama merah gimana, Kang? Itu bukan SNR ya. Kalau merah sama merah bukan SNR. Pokoknya SNR tuh bodinya yang lain warna, sumbunya yang lain warna. Itu SNR terkuat. Tapi khusus sumbu satu sumbu, satu body, satu warna, itu SNR lemah. Bagaimana, Kang, dengan yang tadi sejajar body tapi merah dua-duanya? Itu bukan SNR. Ingat-ingat teman-teman ya. Dua body merah sejajar atau dua body hijau sejajar bukan SNR. Yang SNR adalah dua body berwarna, dua sumbu lain warna, ya, dua warna. Tapi kalau sumbu sendiri itu juga merupakan SNR tapi lemah, ya. Ingat ya. Satu, sekarang kita bahas secara detail lagi. Ini secara penerangannya dulu ya. Kita sekarang yang tadi saya jelaskan, kita gabung dengan yang tadi awal saya jelaskan tentang SNR global. Ya. Hijau. Ya. Satu sumbu atas, satu sumbu bawah panjang. Ya. Merah. Ya. Nah, gitu. Ya. Berarti SNR-nya yang lemah, SNR-nya yang kuat, SNR-nya yang lemah, SNR-nya yang lemah. Ya, yang terkuat berarti ada satu yang di sini. Ya. Sekarang pergerakan candle berikutnya, hijau di sini misalkan. Ya, set. Ya, kan penutupannya kalau yang merah kan di sini dong. Ya, berarti pergerakan si candle hijau dari sini ya. Ya. Ini sama nih maknanya yang tadi saya jelaskan di pola SNR global ya. Pada saat dia belum menyentuh si garis kuning yang SNR terkuat, dia biasanya apa teman-teman tadi? Pullback. Ya, turun. Nah, karena dia menyentuh SNR terkuat ya. Di sini nih. Di sini ya. Nah, makanya kita juga tak jadi tahu kan analisanya tadi turun ya. Setelah dia turun ternyata kena lagi sama si SNR lemah di sini nih tadi nih. Kena nih nyentuh. Ya. Terkadang kalau lemah dia bisa balik, bisa turun menerusan ke bawah. Kembali lagi teman-teman harus lihat 3 poin ya. Poin si candle tunggalnya yang sedang bergerak di merah ini kemana, apakah juga ada pola market di 2-3 candle sebelumnya, pola candle, apakah ada pola market yang dia menghasilkan analisa turun atau naik. Nah, itu yang mempengaruhi kita bisa OP di sini ya. Misalkan saya sekarang contohin, anggaplah nih candle tunggalnya turun ya, candle tunggal turun. Pola candle di sini nggak ada misalkan. Coret pola candle. Pola marketnya apa teman-teman? Di sini bisa kelihatan
sideways, kan udah kelihatan tuh ya. Berarti habis sideways dia akan naik lagi dong, turun, naik, turun, naik, turun, naik. Berarti naik. Tadi candle tunggalnya turun ya. Terus sekarang pola marketnya sideways naik ya, berarti 1 lawan 1 karena pola candlenya tidak ada. Yang terakhir adalah SNR ya. SNR-nya di sini lemah apa kuat? Oh, ternyata lemah ya. Tapi lemah itu juga kadang-kadang berfungsi daripada tidak ada SNR ya. Lemahnya ini bisa jadi kuat karena ada walaupun lemah tapi ada SNR-nya. Ya, bisa jadi kuat karena tadi bentuk si pola marketnya juga sideways ya kan. Kalau jadi lemah, misalkan si lemah ini nih SNR lemah ini kalah, berarti kan dia turun ya. Berarti kalau turun pola marketnya bukan sideways dong ya. Bukan sideways dong turun. Nah, karena ada pola marketnya tadi sideways yang tadinya harus naik, si SNR-nya juga naik walaupun lemah ya. Jadi SNR naik. 2 lawan 1 hasilnya di sini OP-nya kita apa? Buy, ya kan? Buy, berarti di sini kita buy. Candle-nya pasti dominan naik hijau, ya. Itu gara-gara permainan atau analisa SNR terdekat, teman-teman ya. Jadi kita dari 4 candle ini aja kita udah tahu sebenarnya ya, pola marketnya terdekat tahu, candle tunggalnya sudah jelas di PDF, pola candle tunggalnya sudah jelas di PDF, pola candlenya juga sudah tahu, yang mirip-mirip dengan umumnya di sana ya, di luar sana kan pola candle hampir sama ya. Yang beda di sini cuma candle tunggal, pola market dan SNR ya. Dan juga SNR-nya juga sudah tahu, yang terdekat, nggak usah lihat-lihat ke layar handphone di belakang-belakang. Dari 4 candle aja sudah kita bisa OP sebenarnya kan, dari penjelasan saya ini ya. Lagi saya ulang ya, biar teman-teman paham benar ya. Jadi ini penjelasan edukasi sekalian studi kasusnya ya, walaupun dengan coret-coret ya. Nanti kita suatu saat ada studi kasus dari screenshot semua ya teman-teman ya. Jadi screenshot bahas ya. Dengan mengenai masalah SNR terdekat. Satu lagi, kalau misalkan ada candle misalkan turun ya. Ini ada sumbu ya. Lalu merah, lalu hijau. Ya. 3 candle sekarang. Kita tarik sejajar, SNR kuat, terkuat, ya, SNR kuat. Bodi bawah sejajar, kuat, ya. Yang hijau yang bodi sendirian, ya lemah, ya. Ini lemah juga nih, ada mirip-mirip dengan si yang terkuat ya. Kita kasih garisnya lebih panjang aja ya. Astagfirullah. Saya ulang ya, kehapus. Ya. Nah, ini terkuat. Ini lemah, ini terkuat. Berarti yang kuat, ini kuat, ya. Pergerakan dari si candle yang hijau tadi penutupan di sini, anggaplah merah misalkan ya. Nah, pergerakannya kalau merah kan ke bawah dong ya. Pada saat ketemu si SNR terkuat, dia biasanya apa tadi makna dari yang saya jelasin dari SNR global naik dulu karena dia berhasil ditolak oleh si SNR kuat ya, makanya dia setelah itu biasanya naik dulu hijau dulu ya, walaupun hijaunya itu nggak bisa pastikan besar atau kecil atau doji pun sekalipun ya, itu intinya tetap hijau ya, walaupun doji tetap hijau di sini. Nah, pada saat pergerakan dia naik, dia akan mengancam lagi nih si ini nih yang terkuat nih ya, mengancam karena di sini juga kelihatan dari tuh pola marketnya juga mulai turun ya. Nah, dari situ kita bahas pola market turun misalkan.
Pola candle tidak ada. Candle tunggal, misalkan di sini apa turun, tuh gambarnya udah hijau kan, udah jauh kecil ya di bawah square. Berarti candle tunggal turun. SNR-nya karena dia tadi udah balik pertama nih tadi apa namanya dibalas dengan tekanan buyer, keduanya dia akan turun kan, tadi saya bilang kan, pertamanya ditolak, keduanya akan breakout. Awalnya di pullback, kedua berarti mau turun, berarti nilai poin turun bertambah lagi 3-1. Setelah ini biasanya turun menembus si garis SNR terkuat ya, menembus garis SNR terkuat. Nah, makanya saya bisa menganalisa 2-3 candle ke depan walaupun belum kelihatan, saya udah bisa analisa karena dari sini teman-teman ya. Ya selebihnya ada ilmu VVIP yang teman-teman nggak tahu ya. Kalau yang ini kan 2-3 candle ke depan masih masuk ke VIP karena dari sini analisanya udah bisa ya. Nah, dari sini turun merah ketemu dengan SNR lemah nih yang kedua yang ini nih ya. SNR lemah itu bisa nggak dia kuat atau bisa lemah tergantung dari 3 poin yang tadi ya. Selalu teman-teman harus tanam di otak ya 4 poin ya. Jadi candlenya ini tunggalnya kemana, pola marketnya sudah ketahuan kemana, turun, pola candlenya apa di sini, sama SNR-nya apakah dia menjadi kuat atau tidak, karena di sini posisi awalnya lemah ya, karena ada 3 poin misalkan turun, ya jadi turun, jadi tembus SNR yang lemahnya. Kalau 3 poinnya ini 2 poin naik, 1 poin turun, dia bisa berbalik arah ya. Nah, itu nanti teman-teman harus lebih sering praktekkan dulu ke latihan demo. Kalau enggak, ya penjelasan saya ini tidak akan terbukti, teruji ya. Yang terakhir mengenai SNR ya. Tadi nanti di sesi berikutnya kita belajar lagi tentang SNR ya, mendalami tentang SNR. Satu lagi mengenai SNR lagi tadi ya. Misalkan candle hijau. Nah, ada satu body gini. Tadi kan udah saya kasih contoh penjelasan 4 candle, 3 candle. Sekarang 1 candle ya. Dari sini teman-teman harus bisa tahu tadi SNR-nya ini SNR lemah, ini SNR lemah, ini SNR lemah ya. Satu lagi yang teman-teman tidak boleh lupa, SNR di mana lagi teman-teman? Ya, di sini tengah-tengah body itu ada SNR bayang-bayang ya, SNR terdekat bayang-bayang. SNR yang sangat mempengaruhi candle setelahnya ya. Itu SNR bayang-bayang nggak pernah ada diajarin di luar sana, mana ada. Teman-teman mau cari ke pelosok-pelosok di dunia manapun nggak ada ya. Cuma ada di sini teman-teman ya. Jadi satu body ini kita bisa urai 4 SNR ya. SNR yang tadi saya udah jelasin, SNR lemahnya yang satu sumbu, SNR yang lemahnya juga di body, atas body bawah, SNR yang bisa lemah, bisa kuat yang di tengah-tengah body. Ya, teman-teman udah masih ingat kan ya? Satu body kita bagi 3 ya. Ini SNR sebenarnya teman-teman ya. SNR yang bisa lemah, bisa kuat kalau di tengah nih. Ya, bisa lemah, bisa kuat. Padahal nggak kelihatan SR-nya. Padahal SNR-nya ngumpet ya. Teman-teman nggak tahu kalau teman-teman yang di luar sana nggak belajar nggak bakalan tahu ya. Ada SNR di tengah body nggak akan tahu. Ya apalagi di VVIP teman-teman juga nggak tahu ya. Padahal di sini di satu candle ini tuh ada SNR, ada candle tunggal, ada pola market, ada pola candle di satu body. Kalau teman-teman nanti belajar di VVIP ya bisa mengurai seperti itu. Ya, tapi di sini anggaplah VVIP juga sudah bagus nih. Satu candle bisa ada SNR bayang-bayang di tengah body ya. Nah, yang di bayang-bayang itu malah lebih ada dominan kuat teman-teman dibandingin SNR yang sudah terbentuk nih. SNR terbentuk tapi lemah. SNR yang sudah terbentuk tapi lemah. SNR yang terbentuk tapi lemah. Tapi yang di tengah sangat bisa lebih dari lemahnya, bisa lebih kuat ya. Sekarang pergerakan bodinya merah misalkan di sini. Dari hijau kan naik ya. Pembukaannya di sini, penutupannya di sini, berarti merahnya mulainya di sini. Dia mau turun ya, mau turun. Ternyata dia menyentuh si SNR bayang-bayang di tengah ya.
berarti tengahnya body hijau sudah disentuh ya. Kalau yang di sini, di satu candle ini, pada saat candlenya sudah menyentuh garis tengahnya body hijau, dia berhasil turun. Kebiasaan market tuh berhasil turun, ditembus ya. Ingetin teman-teman nih, ini sangat penting. Kalau nggak masuk ini, wah percuma masuk ke grup VIP. Kalau ini nggak masuk ya, kalau di edukasi ini nggak masuk. Nah, yang kedua, ini kita udah bisa tahu tadi ya, kalau udah menyentuh garis tengahnya si SNR body hijau, dia kalau udah menyentuh berarti dia turun ya, konfirmasinya turun. Turun masuk ke nilai poinnya si candle tunggal ya. Jadi candle tunggalnya turun setelah ini. Karena si pola marketnya dari dua body ini sudah turun karena dia dari dua body ini bisa dikatakan turun karena sudah mulai naik turun ya, kan teman-teman udah tahu kemarin ya, pergerakan dari body ya, naik yang hijau terus merah turun, berarti dia turun ya. Nah setelah bodinya merah turun, dia tidak menyentuh garis yang kuning yang paling bawah ya. Kalau tidak menembus berarti dia naik ya. Ya sama ya sama yang tadi saya jelasin secara global kan. Pertama dia mana sih, sudah balik, ditolak sama sini, dia akan balik, nembus yang di sini, ya. Berarti dia setelah ini candlenya hijau karena tidak menyentuh si garis SNR di bawah, ya. Yang kedua, candle hijaunya udah nembus nih naik, ya. Ternyata dia tidak juga nembus si garis SNR yang di atas, yang di sini, yang saya lingkari nih. Berarti kalau tidak nembus, turun lagi ya. Tuh, dari satu candle aja teman-teman sudah bisa menganalisa 4 candle berikutnya ya. Tapi ya kalau belum terbiasa dan belum tahu bumbu dari ilmu VVIP ya belum bisa ya. Ini kan cuma saya kasih contoh, udah digambarin, sudah saya kasih contoh, sudah terwujud. Tapi kalau belum terwujud teman-teman pasti belum tahu ya, 2-3 candle ke depan. Pasti yang bisa di V class ini adalah candle yang ini yang teman-teman bisa analisa ya, yang di satu ini nih ya. Saya ulang lagi sekali lagi, besok kita tetap lanjut ke SNR ya biar teman-teman matang, karena SNR tuh di satu body ada, di 2 body ada, di 3-4 body dan selanjutnya ada semua sebenarnya ya. Jadi SNR walaupun proporsinya 15% tapi banyak gitu ya, banyak kejadian ya, banyak kejadian di candle. Sekarang saya gambar candle merah. Lanjut, dari merah ada candle hijau di sini ya. Tadi ya, candle hijau di sini misalkan. Teman-teman sudah tahu dong, kalau ini kan pergerakannya naik, terus turun, merah, si hijau, si merah, berarti dia sudah membentuk SNR terkuat ya, SNR kuat. Pola market naik, turun ya, berarti di sini turun ya. Terkuatnya tuh tadi SNR turun ya, ini kan udah naik, nggak bisa tembus, turun, SNR terkuatnya turun. Pola market juga turun. Si candle tunggal ini turun apa naik ya, tetap ya harus memahami PDF ya teman-teman. Ini apa namanya, anggaplah turun ya, jadi 3 posisi turun. Nah apakah di sini ada SNR? SNR-nya lemah tuh, satu sumbu tuh. Terus juga ada SNR lemah satu sumbu. Si body merah juga SNR lemah satu sumbu. Walaupun sejajar itu bukan SNR kuat ya teman-teman, karena sumbu sama body, bukan body sama body atau sumbu sama sumbu. Ini sumbu sama body, walaupun beda warna tapi beda bentuk, satu sumbu satu body, itu SNR lemah ya. Nah SNR lemah karena kita udah punya nilai 3 turun, mau dia mau balik kek, mau dia turun kek, tetap kita posisi OP turun ya. Ya. Sekarang kita bahas tadi hasil dari turun ini, ya. Kita bahas dari hasil turun ini, ya. Bentar, saya hapusin dulu supaya nggak pusing, ya. Nah. Dari sini saja, teman-teman. Kalau teman-teman kemarin sudah memahami sesi yang lalu, ya,
Coba teman-teman lihat. Candle hijau ini sudah ditelan sama si candle merah. Ya. Betul nggak teman-teman? Masih ingat nggak? Ya, udah ditelan nih, udah dimakan istilahnya. Berarti dominan turun, ya. Walaupun tadi kita belum tahu 3 poin turun, tapi kita udah punya bayangan akan turun nih, gitu, ya. Akan turun. Apalagi kita punya analisa tadi nih yang 3 ini 4 poin tadi. Wah, benar turun. Jadi di sini sell, ya. Jangan teman juga nggak boleh. Misalkan ini lebih besar dimakan sama yang merah, turun langsung sell, turun nggak boleh, ya. Harus nilai yang 4 poin, tetap 4 poin itu harus cepat dianalisa untuk memperkuat tadi benar turun nih, gitu loh. Ya. Itu SNR ya, teman-teman, SNR terdekat. Jadi teman-teman tuh sebenarnya SNR ini sudah saya singgung dari sesi pertama tentang pembagian body tunggal, ya, candle tunggal dalam satu body yang kita bagi 3. Terus juga di pola candle di sesi kedua yang sejajar atas body bawah sama sumbu sejajar, sama juga pola market terdekat yang kemarin saya sudah bahas sama yang tadi dari pergerakan si beberapa candle. Sekarang masuk ke ke SNR terdekat yang 3 poin tadi tuh yang saya sebutkan di sesi 1 sampai sesi 4 masuk terus, bersangkut paut terus dengan SNR ini, ya. Apalagi nanti besok kita masuk ke SNR lagi, memperkuat ketajaman teman-teman untuk menganalisa SNR. Sama berikutnya di sesi ke-6 sudah masuk mulai ke penggabungan ke secara keseluruhan, ya. Ke-7 ya, kan besok kan ke-6 kan SNR. Ke-7 Senin depan ke penggabungan sama sesi 8 penggabungan selera 4 poin itu, ya. Jadi teman-teman menganalisanya seperti yang di grup senior kalian sudah memberitahukan sedikit tentang ini penilaian pola candle, pola market, candle tunggal dan SNR. Tapi yang terdekatnya itu mungkin teman-teman baru tahu, ya. Karena selama ini teman-teman saya yakin 100% teman-teman belum ada yang tahu SNR terdekat sama pola market terdekat. Memang cuma di candle point teknik aja yang kita pelajari, ada candle pola market terdekat dan SNR terdekat, ya. Itu kenapa jadi bisa analisa? Ya terbukti kan dari video-video YouTube saya sama senior kalian yang di VIP 1 sudah Suaranya nggak jelas. Ya, sudah bisa membuktikan bahwa Hilang suaranya. Halo, masih kedengaran, masih kecil? Jelas. Ya. Sudah, Pak. Ya, jadi materi yang saya jelaskan ini sudah terbukti, ya, maksudnya teman-teman sudah tahu, ya, karena bergabung di sini juga kan karena ngelihat YouTube saya, dan terbukti bahwa teman kalian juga di alumni VIP 1 juga ada beberapa yang sudah bisa, ya, sudah bisa membuktikan bahwa ini teknik yang terbukti benar, bukan omong kosong, ya, bisa dipelajari. Kan mungkin teman-teman juga di luar sana, wah, kok bisa begitu, ya, padahal bisa dipelajari, ya, tapi cuma di candle point teknik saja yang bisa menganalisa seperti itu, ya. Mungkin sampai saat ini sudah saya cukupi dulu. Nanti insya Allah di pertemuan sesi ke-6 hari Jumat masuk ke sesi SNR lagi karena masih untuk memperkuat ketajaman teman-teman untuk menilai SNR. Karena tadi saya bilang SNR itu proporsinya cuma 15%, tapi banyak terjadi di candle, ya. Itu yang membuat agak rumit, ya. Padahal proporsinya 15%, tapi banyak. Tadi saya sudah jelaskan, ya. Di satu body aja tuh bisa 4 SNR tadi kan. Dari sumbunya sama bodinya itu sendiri bisa dibagi 3. Jadi 4 SNR. Apalagi kalau ada sumbunya atas bawah. Jadi 5 SNR, ya. SNR terdekat, ya. Kalau SNR yang di dalam body, yang di tengah namanya SNR bayang-bayang. SNR yang mempengaruhi juga dari candle yang akan muncul setelahnya. Bagaimana dengan sumbu yang di body yang sebelumnya? Seperti tadi saya sudah jelaskan kan, setiap ada sumbu satu yang tidak ada pendamping lain warna, itu adalah SNR lemah. Kalau ada 2 sumbu sejajar lain warna, itu adalah SNR terkuat. Kalau body merah dan hijau yang lain warna sejajar, atas maupun bawah, itu adalah SNR
terkuat. Jadi itulah adalah semua SNR terdekat, ya. SNR terdekat. Jadi teman-teman sekarang nggak usah ngelihat SNR jauh-jauh lagi ke belakang tuh, mundur-mundurin layar, nyari SNR. Nyari SNR-nya berapa menit, candle tunggalnya udah terjadi yang kita udah mau nilai, kita mau masukin ke poin. Ya. Jadi nggak perlu ngeliat-ngeliat ke belakang. Jangankan ngeliat ke belakang, kita yang di depan aja kita masih pelajari, ini ngeliat-ngeliat ke belakang ya, kapan mau OP-nya ya. Ya, gitu ya. Jadi harus konsentrasi, fokus mengenai yang pelajaran-pelajaran sudah teman-teman dapati ya dari sesi 1 sampai sesi malam ini, sesi kelima. Ya, ada pertanyaan? Saya buka untuk pertanyaan. Saya Pak. Ya, silakan. Bang, ini mau nanya yang pertama pola market terdekat. Jadi kalau sekilas tadi saya tangkap pola market terdekat dari 2 candle juga udah bisa kita simpulkan ya Bang ya. Misal dari candle hijau ke candle merah, berarti naik turun. Berarti kita pola marketnya turun itu untuk candle kedepannya ya. Kalau saya itu kan cuma menjelaskan ya sebenarnya seperti itu. Tapi kalau pada kenyataannya teman-teman jangan melakukan itu ya karena itu sudah saya udah kombinasi dengan apa namanya materi VVIP ya. Cuma itu hanya penjelasan maknanya ya. Makna dari 2 candle itu sudah bisa dinilai pola market terdekat. Tapi teman-teman jangan menggunakan itu karena khawatir akan loss karena ada materi yang di VVIP yang teman-teman nggak tahu ya. Jadi minimal teman-teman ngelihat satu layar saja ya, satu layar ini handphone terdiri dari maksimal 20-an candle, misalkan 22 lah ya atau 25 ya. Sampai terkecilnya tuh 15 candle ya. Jadi dari 15 sampai 25 aja teman-teman lihatnya. Nggak usah ngelihat yang tadi saya bilang 2 candle, 3 candle ya, 2 3 candle ntar teman-teman ngaco jadi open posisinya ya. Jadi lihat tertinggi terendahnya aja ya. Kenapa? Jadi lihat tertinggi terendahnya aja ya candle-nya Bang ya. Iya betul. Jadi sejauh ini teman-teman misalkan setelnya tuh 25 candle dalam satu layar gitu ya. Nah, dalam 25 candle itu ada candle tertinggi dong, ya, udah pasti udah ada candle tertinggi dong. Ya, misalkan di sini candle tertinggi kita bisa jadiin SNR. Oh, di sini ada koreksi SNR. Oh, di sini terendah SNR. Nah, di sininya ada body yang terakhir. Kita bagi lagi tadi tuh ya, ada sumbu, body bagi 3 sama sumbu bawahnya ya. Jadi cukup segini aja nih ya. Tapi yang terkuat adalah yang paling terakhir terjadi yang di sini ya. SNR yang tadi jauh di sini sama candle koreksi yang di sini sama SNR yang di bawah ini yang sudah terjadi itu jadi SNR lemah ya. Ini SNR lemah semua nih teman-teman. Karena kita sudah main SNR terdekat. Ini namanya juga SNR terdekat. Berarti yang paling kuat yang terdekat di sini. Yang sini sudah lemah. Nah, sedangkan yang terkuat di sini pun ada yang lemahnya juga tadi kan, saya udah jelasin kan. Yang terdekat di situ pun ada yang lemahnya juga, misalkan tadi ya. Bodinya begini, ada sumbu atas, bawah, sama candle merah di sini ya. Nah, ini kan udah ada yang lemah nih, yang ini lemah, yang ini lemah, yang ini kuat ya. Jadi candle terdekat pun yang di daerah sini ada yang lemah juga ya. Tapi lemahnya itu masih terkuat dibandingin lemahnya yang sudah jauh ya. Lemah yang terdekat masih lebih kuat dari SNR lemah yang jauh ya. Nah, kalau yang terkuat di sini ya makin kuat, makin dekat makin kuat di SNR-nya mempengaruhi pergerakan candle yang sedang bergerak. Itu ya. Kang siapa tadi yang bertanya sudah cukup ya? Oh iya, satu lagi tadi pertanyaan yang di share di grup ya. Iya, Bang. Teman-teman ada kejadian ini candle ya. Terus kenapa Kang bisa hijau ya? Ya padahal teman-teman tanpa saya jelasin dari ilmu VVIP juga teman-teman udah tahu dong mestinya kan. Yang ini kan udah materi di VIP. Penggabungan merah ini berarti yang kemarin waktu saya awal-awal saya sudah jelaskan di sesi pertama
bahwa bahwa candle merah itu sesungguhnya bisa dijadiin satu kan, ya kan? Nah ini kan sama aja super nih kalau 3 dijadiin satu, makanya dia bisa nongol warna hijau. Cuma kalau tidak ada indikasi di sini ada SNR, ada apa namanya pola candle, pola market, ya teman-teman nggak akan bisa tahu kapan dia berakhirnya nih si merah ini untuk kita momen posisi si hijau, betul nggak? Ya, jadi alasannya cuma inilah yang bisa jadi hijau adalah hasil dari penggabungan si merah. Tapi kapan bisa menentukan berakhirnya si merah untuk kita open posisi hijau? Ya teman-teman belum bisa tahu karena di sini cuma ada 3-4 candle saja, nggak ada 3 poin ya. Tapi kalau di sininya ada SNR, ada pola market jelas, ada pola candle jelas, teman-teman bisa tahu di sini ya. Tadi teman-teman kalau kejadian studi kasusnya nggak ada eh, pola candle sama SNR sama pola marketnya ya nggak akan tahu. Tapi kalau ada indikasi 3 ini sebelumnya, analisanya bisa lengkap, bisa open posisi buy di sini ya gitu. Ya, ada pertanyaan lagi teman-teman? Lagi Bang. Ya, silakan. Jadi misalnya tadi ada SNR terkuat, ada SNR lemah. Nah, misal gini Bang, grafik itu mau mendekati SNR terkuat. Nah, pertama dia itu mantul. Terus lagi misalnya kedua mantul lagi. Nah itu kita bakal tahu bakal dia nembus atau reversal itu berapa kali ini Bang percobaan Bang dari grafik itu. Ya. Kalau tembus dan berbalik arah itu cuma 1 poin, Kang, yang tadi saya udah jelasin ya. Itu cuma 1 poin, jangan dianggap langsung sekali berbalik langsung tembus. Itu bukan selalu, Kang, bukan selalu. Itu cuma keseringan market ya. Ini cuma 1 poin loh. Jadi buat tambahan 1 poin ya. 1 poin pergerakan si candle ya atau si pola marketnya ya. Nah, yang 3 poinnya tetap akan harus memperhatikan candle tunggalnya di sini apakah benar-benar dia konfirmasi tembus naik, apakah dia benar-benar konfirmasinya cuma berbalik arah, tetap dari candle tunggal, pola candle sama SNR dan pola market. Jadi tetap ini 4 ini harus dikuasai, Kang. Jadi ini cuma sekedar kebiasaan dia, pertama dia berbalik arah, kedua dia tembus, itu cuma sekedar pergerakan kebiasaan market yang mempengaruhi 1 poin saja. Jadi 3 poinnya tetap Kang harus kuasai ya. Gitu Kang. Jadi nggak bisa kita ngelihat dari berapa kali grafik mencoba menunjukkan ya. Itu cuma 1 poin, jangan langsung dieksekusi. Itu cuma 1 poin ya. Cuma itu kebiasaannya. Pertama akan berbalik arah. Nah, itu 1 poin. 1 poin akan berbalik arah, 1 turun misalkan gitu Kang tadi Kang. Kan akan berbalik arah nih dari naik ke nembus ke SNR ya dari bawah sini ya. Dari bawah sini akan ketemu dengan SNR, akan berbalik arah. Itu cuma 1 poin turun ya. Itu buat membantu teman-teman, oh biasanya akan berbalik arah, itu cuma 1 poin turun ya. Berarti yang 3 poinnya itu harus lihat dari yang biasa ya, yang dari candle tunggal, pola market dan pola candle ya. Gitu Kang. Iya iya Bang ya. Ya. Iya. 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 Iya.
Ya, itu pertanyaannya bagus juga ya. Jadi kalau tadi pertanyaannya satu candle ini bergerak nih misalkan di sini ya. Ini sedang bergerak nih yang hijau yang saya gambarin sedang bergerak. Dari candle yang terdekat yang tadi saya udah jelaskan, di candle yang merah ini kan satu candle sebelumnya nih. Ini kan cuma SNR lemah semua nih Kang. Ya, SNR lemah semua nih. Nah, kalau Akang mau melihat dari candle ini saja, itu riskan karena masih lemah semua ini. Kan tadi saya bilang satu sumbu lemah, satu candle satu body atas bawah lemah. SNR yang di tengah body lemah, semuanya lemah. Walaupun dia mempengaruhi candle si hijau. Nah, supaya memperkuat untuk si SNR tadi jadi kuat agar si candle hijau ini pasti untuk bergeraknya kemana, kita harus lihat yang di candle sebelahnya. Ya, dan candle berikut yang sebelumnya juga ya. Misalkan di sini ada candle lagi ya. Nah, itu kan mempengaruhi lebih kuat. Kita lebih kuat menganalisanya jadi kepastian profitnya, kepastian bentuk candle yang muncul lebih kuat gitu loh, lebih akurat. Kalau dari begini kan berarti wah ini jadi kuat tuh gara-gara si candle si sumbu atas sejajar merah hijau kuat. Jadi kuat ini gara-gara ada si candle hijau ini. Kalau tadi ngeliatnya cuma satu candle, lemah semua nih empat-empatnya. Ya. Kalau gara-gara, wah ternyata di candle sebelahnya yang merah ada candle hijau yang sumbunya sejajar. Berarti si SNR ini jadi kuat. Oh ternyata juga ini sejajar, jadi kuat. Oh ini tetap lemah karena cuma satu body. Oh ini jadi lemah, tetap jadi yang lemah yang atas sama yang tengah, yang bawah sama tengah, yang atas sama yang ini jadi kuat. Gara-gara kita ngelihat candle 1 dan 2 berikutnya, setelah sebelumnya Kang. Iya, jadi Akang bisa aja mau lihat dari sini, tapi lemah semua SNR-nya. Tapi kalau ngelihat ke belakang, jadi kuat gitu, ya. Sejauh satu layar saja, ya nggak usah perlu ke belakang-belakang. Jadi makin ke belakang, makin lemah SNR-nya Kang, ya. Walaupun ini kan jadi pendamping nih dua tadi ya, yang lemah, yang hijaunya lemah ditambah sama yang merah jadi kuat karena dua sejajar. Tapi kalau kita lihat ke belakang, ke belakang, ke belakang, makin jauh ke belakang itu makin lemah. Ya, karena di sini nah, kalau yang lemah itu minimal ada 3 poin saja dari 4 poin yang kita sudah kumpulkan ya. Ya, misalkan 2 poin tapi 2 itu nggak ada gitu ya. Misalkan yang ada pola candle tunggal sama SNR 2 poin turun misalkan. Ya, si pola market anggaplah nggak ada sama si pola candle nggak ada, berarti kan 2 lawan kosong, berarti 2 ini sudah menang untuk kita eksekusi ya. Tapi kalau seri posisinya 1:1, 2:2, ya saya sarankan teman-teman jangan paksakan OP ya, karena itu nggak ada di pelajaran di VIP ya. 1:1 udah tunda aja satu candle, 2:2 tunda aja gitu ya. Ya sama-sama Kang. Saya sampaikan, Ya, silakan. saya mau tanya masalah titik pada saat kita open posisi. Kayaknya berhubungan juga ini kalau saya lihat dengan eh, SNR karena pada saat breakout ataupun dia pullback. Karena saya lihat di video itu ada pada saat detik-detik terakhir itu sudah apa ya, sudah profit, kemudian di detik berikutnya itu sudah berpindah apa namanya candlenya. Apa ada titik-titik waktu-waktu tertentu untuk pasang posisi? Ya. Kalau di materi ilmu candle point teknik itu tidak ada ketentuan detik harus OP di detik berapapun, nggak ada. Ya, jadi teman-teman kalau yang masih punya pikiran ada di edukasi lain di sana, di luar sana, oh di detik 00, di detik 037, 30, nah itu di sini nggak berlaku ya. Di sini tuh bebas open posisi di detik berapapun pada saat kita ngelihat momen ketemu SNR 4 poin tadi ya. Pola candle, pola market, candle tunggalnya sudah kelihatan, sikat. Nggak harus di detik sekian detik, nggak ada, itu nggak ada pantangan ya kalau di candle point teknik mengenai detik gitu Kang. Ya, Jadi Akang nggak usah ngeliatin detik, setiap ketemu 4 poin itu sudah lengkap langsung hajar OP ya.
Jadi nggak usah ngeliatin detik, mau detiknya 0 kayak, mau detik berapapun kayak, bebas ya. Itu Kang. Ya, ya, ya. Jadi kalau di YouTube saya ada apa namanya terkesan di 00 ya itu bukan karena 00-nya ya, karena momennya di situ memang adanya di 00 waktu detiknya. Momennya dimanapun ya hajar, bukan berarti di 00 atau di berapapun. Itu ya Kang. Ya, ya. Ya, ada lagi yang lain? Ya, jadi pola market dan SNR di apa namanya di materi candle point teknik itu adalah berbeda sekali dengan yang teman-teman sudah ketahui di luar sana ya. Jadi lebih baik kalau menurut saya sedikit-sedikit boleh dihilangkan ilmu yang di luar sana. Karena apa? Karena akan berpengaruh pada saat teman-teman punya apa namanya bukan punya kesempatan untuk menganalisa cepat 4 poin tadi itu akan dipengaruhi oleh pikiran-pikiran ilmu yang di luar sana ya. Akan kurang jernih, kurang fokus jadi pada saat kita OP. Padahal kita perlunya OP ini beruntun nih. 1, 2, 3 candle berikutnya terus ya. Pada saat teman-teman ada ilmu yang di luar di sana udah dipengaruhi bisa loss ya. Jadi kita harus fokus, harus 4 poin itu benar-benar cepat. Nah, bagaimana bisa cepat menganalisa? Harus banyak latihan ya. Selain menguasai materi juga harus banyak latihan. Ilmunya kuat, materinya udah hafal semua, tapi pada saat latihan kurang cepat menganalisa, ya itu akan bisa loss. Bahkan setelah materi dikuasai nanti sampai sesi ke-8, di sesi 9 ada materi tentang mental, psikologi, dan manajemen, itu juga akan mempengaruhi penguasaan materi kita, walaupun kita udah jago nih, sudah kuasai materi, jago, anggaplah udah di luar kepala materinya, tapi mentalnya nggak teruji, psikologisnya nggak teruji, karena jantungan, misalkan, aduh, grogi, atau ada masalah di pikiran, atau ada apa, nah itu akan mempengaruhi juga, jadi human error ya, yang saya sebut jadi human error gara-gara saya ada pikiran psikologis mental akhirnya salah pencet, salah harusnya momennya di situ kita kelamaan akhirnya bergeraknya candlenya udah bergerak ke atas lagi jadi momennya sudah hilang ya. Padahal kan pergerakan candle kan naik turun pada saat menyentuh si SNR yang tadi kita bahas langsung hajar gitu kan karena 3 poin sebelumnya kita udah kumpulkan. Kalau kita grogi atau mentalnya belum siap kelamaan mencet, candle sudah bergerak ke atas atau sudah tembus, sudah breakout, ya telat momennya ya. Jadi memang harus fokus. Di sini tuh detik, 1 detik pun merupakan momen. Jadi teman-teman di sana, di luar sana nunggu momen. Kalau di sini teman-teman dikejar momen ya. Jadi teman-teman tuh harus benar-benar fokus. Itu akan dikejar momen. Iya, kalau di sana kita nunggu momen ya. Gitu ya, teman-teman ya. Ada pertanyaan lagi? Satu lagi, Bang. Ya, silakan. Misal ini ada 3 candle hijau naik, bisa digambarin? Ya. 3 candle hijau naik. Terus ke depannya ada 2 candle merah turun. Nah, yang candle kelima ini sejajar dengan candle yang pertama ini atau kedua gitu. Pertama atau kedua gitu, Bang ya. Yang hijau nah sejajar sama yang kedua itu ya. Nah ya. Kita ngambil SNR-nya dari candle yang kedua itu ya Bang ya. Apanya? Ngambil SNR-nya dari candle yang hijau kedua itu ya. Iya betul. Kan ini kan udah berbeda warna kan? Iya. Berbeda warna berarti candle-nya merupakan SNR ya. Ini jadi, juga udah keluar 45 candle tetap kita ngambil yang sejajar aja Bang ya. Ya, cuma sekarang pertanyaannya gini, ini pertanyaannya bagus juga ya. Ya, saya jelasin. Sekarang tadi Akang bilang pertanyaannya bisa ditarik sebagai SNR di candle yang hijau sebelumnya, ya. Nih, set, ya. Ini kan jauh nih, Kang, ya. Iya. Jauh tapi merupakan SNR juga kan? Iya. Nah, ini SNR-nya lemah, Kang. Karena candle-nya sudah 3 candle sebelumnya ya. Yang lebih kuat yang mana Kang? Yang paling deket ini nih tuh ya, ini paling dekat berarti ini candlenya SNR turun
Kalau ini SNR-nya naik, betul nggak Kang? Ini kan udah rata atas nih, berarti turun. Kalau ini kan rata bawah, berarti naik, betul nggak? Nah, berarti yang lebih kuat yang mana? Yang terdekat, yang baru terjadi, ya. Berarti SNR yang naik ini, yang akan tadi narik SNR dari candle hijau ini akan kalah dengan turun karena dia lebih dulu, lebih terakhir terjadi yang ini nih, yang atas. Kalau ini sudah lampau karena hijaunya sudah terlalu jauh, ya. Ini tiga candle aja kita bisa bilang jauh, apalagi candle ke-5, ke-6, 7 sampai ke belakang puluhan candle itu udah nggak berguna, ya. Bisa candle selanjutnya turun kan? Bisa Ya. candle selanjutnya turun. Nah, itu kan di atas jauh. Nah, candle sejajarnya kan candle yang pertama itu juga jauh juga. Ngitungnya gimana, Bang? Jauhnya bukan karena jauh karena dia jauh dari sini, Kang. Jauhnya terjadinya, Kang. Terjadinya, ya. Nih, ya, karena di sini terakhir, ya. Walaupun udah jauh di sini nih, ini kan candle di sini di bawah. Iya, merah. Tetap ini tetap yang terakhir, Kang. Ini tetap yang terakhir terkuat, ya. Ini yang terkuat nih SNR-nya. Jadi ini tetap yang terkuat karena terakhir walaupun jauh ke sini. Ini bukan jauh istilahnya, ya. Jadi ini tetap terkuat yang masih tetap dipakai, tetap digunakan. Kalau yang ini jauh, apalagi yang di sini jauh, tetap di sini. Kecuali di candle yang di sini, saya hapus dulu ya. Kecuali candle yang di sini sudah membentuk atau mengindikasikan berbalik arah nih si candle hijaunya, ya. Berbalik arah, SNR yang lemah ini bisa jadi kuat karena tadi ada dukungan si candle tunggal di sini nih yang berbalik arah nih, ya. Berbalik arah bisa menjadi poin kuat karena ada candle tunggal untuk naik. Ini tadi kan yang ini turun nih SNR-nya, ya. Ini naik, candle tunggalnya naik, ada SNR lemah yang naik, ya. 2 lawan 1, ya, masih menang yang 2 karena ada si candle tunggalnya yang mendukung si SNR lemah ini, ya. Nah, jadi seperti itu bisa jadi berubah naik mantul gitu, Kang. Oh, iya. Jadi tetap harus mengumpulkan 4 poin itu, ya. Bagaimana kalau ketemu candle koreksi, Kang? Yang di terakhir. Iya, misalnya yang di jalur yang di kotak-kotak yang di candle hijau-hijau tadi itu ada candle koreksi di situ. Nah, kemudian di kotak merahnya yang ke bawah tadi ketemu di candle koreksi, itu kuat apa lemah juga? Nah, ini pertanyaannya bagus juga, ya. Setiap candle koreksi itu adalah SNR terkuat, ya, walaupun jauh, ya. Jadi ini candle koreksi adalah tanda sebagai pembatas harga, ya. Jadi ini candlenya jadi kuat nih. Kalau tadi kan body sama body yang jauh, ya, hijau sama merah. Tapi ini suaranya kecil, Kang. sekarang udah besar. Ya. Sudah. Ya. Kalau tadi kan hijau semua 3, ketemu dengan candle merah. Jadi SNR-nya lemah, ya. Tapi kalau koreksi, khusus candle koreksi, kan tadi di candle istimewa di pola candle, ya, sesi yang lalu, setiap ada candle koreksi, juga tadi saya udah jelasin di awal, candle koreksi itu sebagai SNR terkuat, ya. Walaupun di candlenya tidak sejajar nih tadinya nih, ini ada candle koreksi itu adalah terkuat. Di sini terkuat juga, berarti ada 2 yang kuat, ya. Di atas kuat, di bawah kuat. Tinggal tunggu poin yang lain. Poinnya yang candle tunggal sama pola market sama pola candle, ya. Itu, Kang. Itu catatan bagus tuh. Setiap candle koreksi adalah SNR terkuat, ya. Ada lagi, Kang? Ada lagi? Baik, kalau tidak ada, malam ini kita sudahi. Insya Allah di hari Jumat kita sambung lagi mengenai penyelesaian materi SNR terakhir di hari Senin dan Rabu depannya masuk ke materi penggabungan seluruhnya, ya. Jadi mulai penggabungan tuh sudah dari sekarang teman-teman sudah bisa pelajari dari sesi pertama sampai sesi terakhir ini, ya, mengenai 4 materi, ya.
pola candle tunggal, pola market, pola candle, dan SNR yang sekarang sedang kita pelajari. Nanti Jumat depan, Jumat besok, insya Allah pendalaman tentang SNR lagi ya. Karena SNR ini saya bilang tadi banyak, walaupun di satu candle aja ada SNR, apalagi di candle 2-3 sebelumnya. Ditambah lagi ada SNR lemah, SNR kuat ya. Itu yang teman-teman harus kuasai juga. Walaupun proporsinya cuma 15% tapi bisa mempengaruhi ya. Karena apa? Kita kan selalu di otak kita harus kita tanam 4 poin itu ya. Candle tunggal, pola market, pola candle, dan SNR. Satu nilai kita nggak tahu, ya bisa kemungkinan loss ya. Misalkan 2 poin naik, 1 poin turun ya. Kita langsung yang 2 lawan 1 menang 2, kita naik. Padahal yang 1 poin kita nggak tahu turun. Berarti harusnya 2/2. 2/2 amannya jangan OP ya kan. Jadi gitu ya. Jadi nggak boleh ada 1 poin pun yang teman-teman tidak menguasai. Kalau mau bisa berhasil tradingnya candle to candle ya. Baik, begitu saja malam ini saya sudahi. Jumat besok insya Allah kita bertemu lagi. Saya tutup dengan wassalamualaikum. Selamat malam teman-teman semua. Waalaikumsalam.